Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali bisa menghadirkan Mana Surga untuk Anda yang akan memberikan inspirasi bagaimana kita berjalan sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita waktu kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, yaitu gaya hidup kita. Gaya hidup kita harus mencerminkan bagaimana Kristus ada dalam hidup kita, sehingga itu terpancar lewat perbuatan, sikap, tutur kata, dan tingkah laku kita, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia sosial media. Dan saya berharap supaya jemaat GBI Betania Blessing Kota Jambi dan juga GBI Keluarga Empat Rajani Kota Bontang, serta dimanapun Anda berada saat ini, orang mengenal kita sebagai orang yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Itulah bagian yang sangat sederhana yang kita sebut dengan integritas. Integritas adalah suatu mutu atau sifat yang ada dari dalam, yang terpancar keluar, yang seharusnya menunjukkan kewibawaan serta kejujuran kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika seseorang melihat integritas kita, maka bagian yang menarik adalah mereka memuliakan Bapa di surga karena Roh Kristus ada dalam hidup kita. Alkitab saya berkata, seyogyanya kita sebagai orang percaya harus dituntun oleh integritas. Alkitab saya berkata dalam Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ketiga dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa the integrity of the upright shall guide them. Jadi dikatakan bahwa ketulusan atau kejujuran atau integritas dari orang benar itu yang menuntun dia. Jadi hidup Anda dipimpin oleh integritas, sesuatu sifat yang dari dalam, yang bicara soal mutu atau kualitas Allah dalam hidup kita, dalam aktivitas kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis Anda, juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelayanan. Sudahkah kita sebagai orang benar, the upright man, orang yang benar, itu dituntun oleh ketulusan atau integritas tadi? Sebab kehidupan kita banyak sekali yang pengen mimpin. Filosofi dunia, ajaran-ajaran dunia menyakitkan hati Tuhan, juga pengen memimpin kehidupan kita. Dan itu lebih nyata terlihat dalam kehidupan setiap hari. Tapi sebaiknya kita kalau sebagai orang benar harus belajar bahwa integritas Kristus dalam diri kita lah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita setiap hari. Alkitab saya berkata di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat ke-7 dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kata bersih kelakuannya ini menggunakan kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani yang punya pengertian integritas. Jadi orang benar itu harus punya integritas. Kalau kita sebagai orang benar, maka kehidupan kita seharusnya memiliki integritas. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab itu menyatakan begini, bahwa beruntunglah anak-anak jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. Ternyata integritas saudara dan saya itu mempengaruhi keturunan kita. Jadi waktu kita hidup dalam Kristus, maka kita memiliki satu integritas dan itu menjadi berkat bagi anak-anak kita. Apa itu orang yang integritas? Saya mencatat di sini dari ayat ini kita ambil bahwa orang yang integritas adalah orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, Anda banyak dipercayakan oleh Tuhan banyak hal dalam dunia ini. Pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, khususnya finansial. Seringkali kita kehilangan integritas hanya gara suka hitung-hitungan. Kita maunya Tuhan berkati kita tanpa batas, gaspol, tapi kita jadi orang Kristen yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Ngatur waktu untuk pelayanan sedikit sekali, memberkati sedikit sekali, ngasih perpuluhan sedikit sekali, selalu dihitung untung ruginya dan labanya. Dan biasanya orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan, itu orang yang mencintai diri sendiri, egonya tinggi. Jadi kalau saudara minta Tuhan memberkati saudara, karena kita berkata, Tuhan baik bagi orang yang integritas. Itu dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke 73. Mazmur pasal 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Kata tulus ini menjadikan kata integritas. Jadi kalau Anda ingin merasakan kebaikan Tuhan, milikilah integritas. Dan yang luar biasa lagi, integritas kita juga akan mempengaruhi berkat keberuntungan anak-anak kita. Sebabnya jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengajak pada saudara dan saya supaya memahami bahwa waktu kita memberikan gaspol dengan Tuhan dalam tenaga, waktu, pikiran, perasaan, finansial kita, seperti yang diarahkan dalam hidup kita, memimpin kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita bahkan sampai kepada keturunan kita. Periksa baik-baik ayat ini, bahwa orang benar itu berjalan dalam integritas sehingga anak cucunya mengalami kebahagiaan. Dalam bahasa asing dikatakan keberuntungan. Nah, yang kedua adalah orang yang punya integritas adalah orang yang dapat dipercaya. Banyak sekali menyebut orang diri baik. Banyak sekali orang menyatakan dirinya rajin, tapi yang dapat dipercaya itu sedikit sekali.
Hidup ini bicara soal kesempatan, dan kesempatan selalu bicara soal kepercayaan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dipercayakan Tuhan dengan pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, percayakan Tuhan dengan finansial, Tuhan pengen membuktikan bahwa Anda layak dipercaya. Dan begitu bicara soal tanggung jawab. Karena orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Soal keuangan, soal apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bisakah Anda dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau? Yang ketiga, integritas juga bicara bahwa orang yang dapat dipercaya dalam tugas tanggung jawab, sekalipun dia tidak diawasi. Nah, lihat Bapak Ibu, dalam hidup kita ini seharusnya nggak perlu ada CCTV di jalan raya untuk melihat orang yang pakai sabuk pengaman. Orang yang nggak pakai sabuk pengaman, orang yang nggak pakai helm dalam berkendaraan, itu adalah orang yang nggak punya integritas. Nah, seharusnya orang yang punya integritas tidak akan pernah curang dalam hal apapun. Artinya bahwa saya menjadi pribadi yang dapat dipercaya ketika saya dipercayakan Tuhan sesuatu, walaupun tidak diawasi. Apa yang saya kerjakan, banyak karyawan-karyawan bekerja, ya kalau nggak ada bosnya, dia santai-santai, karena nggak ada yang merasa nggak ada diawasi. Ya, orang yang integritas bukan karena soal dia mengawasi, tapi soal bagaimana dia mengabdikan sepenuhnya untuk Tuhan dalam hidup saudara. Yang keempat adalah orang yang integritas adalah orang yang tidak melakukan kebohongan atau kecurangan sekalipun dia punya kesempatan. Hari-hari ini iblis banyak menawarkan peluang-peluang untuk Anda berbuat curang, orang lain tidak tahu. Sekali lagi, integritas adalah soal mutu sifat antara kita dengan Allah yang dirasakan oleh sesama. Itu sebabnya hari ini jangan dikira ketika Anda menolak untuk berbuat curang, jangan dikira Tuhan nggak lihat. Anda siap diberi upah oleh Tuhan. Dan sebaliknya juga, saya berpikir saya lebih baik dimanfaatkan orang, saya dimanfaatin orang, daripada saya yang memanfaatkan orang. Ketika saya dimanfaatin orang, itu berarti Tuhan masih mempercayakan berkat buat saya untuk saya boleh menjadi berkat. Itu sebabnya mari hari ini ada banyak faktor-faktor di mana sudah bisa berbuat curang dalam segala kehidupan. Ya, tapi sekali lagi ketika Anda punya integritas, Anda akan berkata, aku akan tetap melakukan ketulusan, kejujuran, sekalipun tidak ada yang mengawasi, ataupun sekalipun saya punya kesempatan, saya akan tetap hidup memuliakan Tuhan. Disitulah Tuhan akan dipermuliakan. Dan yakinlah, engkau akan merasakan kebaikan Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya dan melepaskannya. Itulah janji Tuhan bagi kita, orang-orang yang tulus hati. Selamat melakukan integritas dalam segala perkara. Tuhan bisa melihat bagaimana hidup Anda memuliakan Tuhan lewat integritas kita. Tuhan memberkati. Shalom.